البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke 91 atau ayat yang ke 90. Setelah kita membaca ayat yang ke 89 mengenai keadaan orang-orang Yahud atau keadaan orang-orang Banu Israel yang mereka semula menentang keberadaan Nabi kita Muhammad SAW, tidak mengakui kenabiannya. Kemudian setelah datang kenyataan dan benar fakta dan mereka menyaksikan, tetap mereka mengingkari dan tidak mau mengimani. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-90 dari surat Al-Baqarah, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Ayat yang ke-90 ini masih menjelaskan keadaan Banu Israel. Mereka justru memilih memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengganti keimanan dengan kekufuran, yang mana ini sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Bi'sa mashtaraw bihi, alangkah jeleknya apa yang mereka perjualbelikan, yaitu mereka lebih memilih diri mereka an yakfuru bima anzalallah, untuk mereka kufur terhadap apa yang Allah telah turunkan, dalam keadaan baghyan, dalam keadaan penuh dengan kezaliman. Ayyunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi, dalam keadaan mereka mengkufuri tersebut dalam keadaan zalim dan juga hasad, dengki, iri terhadap apa yang Allah telah turunkan berupa kenikmatan atau keutamaannya terhadap hamba yang Allah telah kehendaki, atau terhadap orang yang Allah telah kehendaki dari kalangan hambanya. Karena sikap tidak terimanya mereka, zalimnya mereka, hasadnya, dengkinya mereka terhadap apa yang Allah telah turunkan berupa karunia Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya barakallahu fikum wa hafizakumullah, faba'u bi ghadabin ala ghadab, mereka pun kembali mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang semula dulu mereka juga dimurkai. Jadi kemurkaan di atas kemurkaan. Walil kafirina 'adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir adalah adab yang sangat mengerikan dan juga sengsara, atau adab yang sangat pedih. Qala al-mufassirun, tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-90 ini, qabuha makhtarahu Banu Israil li anfusihim, alangkah jeleknya apa yang dipilih oleh Banu Israil untuk diri-diri mereka. Idistabdalul kufra bil iman dzulman wa hasada, yaitu karena mereka mengganti kekufuran, atau mereka na barakallahu fikum menggantikan keimanan dengan kekufuran, dzulman wa hasada, dikarenakan kezaliman dan juga kedengkian atau keirian.
li'inzalillahi min fadlihi, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari karunia-Nya. Yaitu Allah taala menurunkan Al-Qur'an ala nabiyillah wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faraja'u bi ghadabin minallah alaihim, maka mereka kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dengan sebab bisababi juhudihim bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan sebab sikap menentangnya mereka, mengingkarinya mereka atau pengingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ba'da ghadabillahi, setelah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kadzalik seperti itu pula alaihim untuk mereka, bisabab tahrifihim at-Taurah, disebabkan karena penyelewengan mereka, pengubahan mereka terhadap isi Taurat. Dalam artian di dalam Taurat terdapat bahwasannya kisah tentang bahwasannya adanya nabi di akhir zaman, namun mereka justru mendustakan dan tidak mempercayainya dan mengingkarinya. Walil jahidina nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bagi orang-orang yang menentang dan orang-orang yang mengingkari terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, azab untuk mereka, yudhilluhum wa yukhzihim, yang bisa merendahkan mereka, menghinakan mereka, dan juga membuat mereka sengsara. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, yang mana kebenaran itu tidaklah ada tandingannya, karena kebenaran itu lebih besar kedudukannya dibanding pemuka di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, memerintahkan agar kita senantiasa berucap, bertindak, berperilaku dengan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar, ucapan yang jujur, perilaku, perbuatan, ritual, keimanan, keyakinan, upayakan semuanya jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Bani Israil mereka mengingkari terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedzaliman dan juga penuh dengan hasad, iri dan yang semisalnya. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-91, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Ayat yang sangat mulia menjelaskan tentang kejahatan orang-orang Bani Israil dan juga sikap mereka, sifat mereka, bagaimana ketika mereka diperintahkan untuk beriman kepada Al-Qur'an. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu bima anzalallah, berimanlah kalian kepada apa yang Allah telah turunkan di dalam Al-Qur'an, apa yang mereka ucapkan? Qalu, mereka seraya berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami itu akan beriman terhadap apa yang Allah telah turunkan kepada kita, kepada nabi-nabi kita, katanya. Nah, mencari hilah. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur dan mereka mengingkari terhadap apa yang barakallahu fikum wa hafizakumullah, yang selain diturunkan kepada mereka. Padahal wal haqqu, padahal itu benar adanya sebagai pembenar. Al-Qur'anul Karim itu benar sebagai pembenar terhadap apa yang ada pada mereka. Jadi Al-Qur'anul Karim itu membenarkan apa yang ada pada Taurat, tapi justru mereka mengambil barakallahu fikum kata mereka, ucapan mereka, mengatakan bahwasanya kita beriman dengan Taurat saja. Nah, ada pun yang selainnya tidak. Waliyadzubillah. Kemudian qul, katakanlah wahai Muhammad atau wahai Rasul, falima taqtuluna anbiya Allah,
Tapi kenapa kalian justru membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Min qabl dahulu in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini. Kata mereka, kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi kita. Tapi kenapa kalian justru membunuh nabi-nabi kalian? Nah, bentuk apa? Seperti ini berarti tanakut, bertentangan. Bagaimana seperti yang terjadi? Qala al-mufassirun wa idza qala ba'dul muslimin lil yahud, apabila sebagian kaum muslimin berkata kepada orang-orang Yahud, saddiqu bima anzalallahu minal Qur'an, benarkanlah apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan dari Al-Qur'an. Qalu, mereka pun mengatakan, nahnu nusaddiqu bima anzalallahu ala anbiya'ina, kami akan membenarkan dan kami beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan terhadap nabi-nabi kita. Ini ucapan mereka, ungkapan mereka saja. Wa yajhaduna ma anzalallahu ba'da dzalik, yang kemudian setelah itu pun mereka mengingkari, kufur terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal Al-Qur'anul Karim itu adalah benar sebagai pembenar terhadap apa yang bersama mereka. Falau kanu yu'minuna bi kutubihim haqqan, kalau seandainya mereka beriman dengan kitab-kitab mereka yang benar, dalam artian dengan benar-benar keimanan yang benar, la amanu bil Qur'an, niscaya mereka juga mau beriman dengan Al-Qur'an, alladzi saddaqaha, yang mana Al-Qur'an itu membenarkan isi Taurat tersebut. Paham maksudnya? Kalau mereka itu jujur, benar keimanannya, kalau mereka itu beriman terhadap kitab mereka, niscaya mereka justru mau beriman juga dengan Al-Qur'an gitu loh. Karena Al-Qur'an itu pembenar daripada kitab mereka. Nah, qul lahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum mu'minina bima anzalallahu alaikum, jika kalian beriman terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kalian, falimadza qataltum anbiya Allah min qabl, tapi justru kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu? Ini sehingga ritual atau kegiatan atau sifat orang-orang Yahud mereka sudah tertera di sini, dalam artian mereka sering membunuh para nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW waktu itu ketika semenjak masih kecil diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam waktu itu. Sebagian orang khawatir kalau seandainya ketahuan orang Yahud, dikhawatirkan nanti diancam, dibunuh dan misalnya. Akhirnya sebagian mereka pun menasihati agar kembali pulang. Pulang aja. Dikhawatirkan nanti tertimpa padanya sesuatu yang jelek. Karena orang Yahudi terkenal seperti itu. Apabila mengetahui tanda-tanda kenabian dan semisalnya, dikhawatirkan nanti barakallahu fikum melakukan perkara-perkara yang jahat, membunuh dan semisalnya. Akhirnya Rasulullah pun diajak pulang kembali oleh pamannya Abu Thalib, hingga beliau pun suatu ketika berangkat kembali berdagang dalam keadaan beliau sudah barakallahu fikum sudah besar. Yaitu ketika berdagang barakallahu fikum bekerja sama dengan salah satu daripada pekerjanya atau karyawannya Khadijah bintu Khuwailid. Barakallahu fikum, Maisarah yang namanya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Khadijah bintu Khuwailid menemukan jodohnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Akhirnya terjadilah pernikahan karena Khadijah bintu Khuwailid melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jujur dalam berdagang, tidak ada unsur penipuan dan semisalnya, sangat amanah, tertarik. Aduh ya alangkah indahnya kalau seandainya dia mau menjadi suaminya. Akhirnya benar terwujudkan apa yang dia impikan, dalam artian yang dia harapkan. Dan Rasulullah SAW waktu itu ketika menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid dalam umur berapa? 25 tahun waktu itu. Adapun umur Khadijah bintu Khuwailid 40 tahun itu tidak ada riwayat yang sahihah. Paham dia? Yang jelas, barakallahu fikum menikah dalam keadaan sudah janda. Khadijah bintu Khuwailid. Namun walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala takdirkan, sebagai faedah ini ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan Khadijah bintu Khuwailid memiliki keturunan. Di antaranya anak-anaknya siapa saja? Fatimah, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Ruqayyah, kemudian Abdullah, kemudian Al-Qasim. Barulah dari Maria Al-Qibtiyah satu orang anak itu Ibrahim. Seperti itu. Ini merupakan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi orang-orang Yahud, syahidnya apa barakallahu fikum, orang-orang Yahud itu mereka berupaya dan juga berambisi bagaimana caranya membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-92. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Allah itu Musa alaihissalam dengan mukjizat yang sangat nampak, mukjizat yang sangat nampak. Namun justru kalian itu menyembah apa? Menyembah ijl, anak sapi, patung anak sapi. Disembah oleh mereka, disembah oleh orang-orang Bani Israel. Min ba'dihi, dalam keadaan setelah datang petunjuk kepadanya. Allah musta'an. Mukjizat tersebut nanti akan disebutkan dalam tafsirnya apa saja. Wa antum dzalimun, dalam keadaan kalian berbuat kezaliman. Jadi telah datang kepada Bani Israel Nabi Allah Subhanahu wa taala Musa alaihissalam dan juga diturunkan padanya Alkitab yaitu Taurat. Mereka masih tetap membangkang dan menolak. Mereka justru apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam menghadiri pertemuan atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat untuk diturunkannya Alkitab kepadanya, mereka justru mencari fursah, kesempatan. Jadi ketika ditinggal Nabi Musa alaihissalam, mereka mencari fursah, kesempatan untuk menyembah apa? Patung sapi tersebut, ijl, patung anak sapi. Kita lihat sini qala al-mufassirun wa laqad ja'akum nabiyullahi Musa bil mu'jizatil wadhihatid dalati 'ala sidqihi. Dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Allah Musa alaihissalam dengan mukjizat yang sangat nampak, gamblang, jelas yang menunjukkan akan jujurnya, benarnya Nabi Musa alaihissalam. Namun apa? Mereka tetap mengingkari. Apa tanda-tanda tersebut? Apa mukjizat yang besar tersebut yang nampak? Katufan, seperti angin topan telah menimpa, wal jarad, dan juga jarad, belalang, wal kummal, kutu-kutu. Paham ya? Waktu ditimpa mereka diuji dengan seperti ini. Diadakan angin topan untuk apa? Untuk menguji mereka. Dan wal jarad, dan juga belalang, wal kummal, kutu-kutu. Paham ya? Kemudian wad dhafadi', apa dhafadi'? Kata. Paham ya? Kata-kata. Dhafadi' itu jamak dari difda'. Difda' itu adalah kata, jamaknya dhafadi'. Paham ya? Barakallahu fikum. Wa ghair dzalik, dan yang selain itu, mimma dzakarahullahu fil Qur'anil 'azim, sebagaimana yang Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an Azim. Tapi apakah mereka tetap beriman? Tidak. Sudah ditimpakan musibah-musibah seperti itu, tetap enggak mau beriman. Allahul musta'an. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan hal itu, ittakhadtumul ijla ma'budan. Justru kalian menjadikan anak sapi, patung anak sapi tersebut sebagai ma'bud dan sesembahan. Bayangkan itu. Ba'da dhahabi Musa ila miqati rabbih, setelah Nabi Musa alaihissalam pergi ke tempat pertemuan Rabbnya, diturunkannya apa? Barakallahu fikum, kitab Taurat di sebuah tempat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berapa itu? 40 apa? 40 malam kan itu. Barakallahu fikum, tapi mereka mencari fursah, kesempatan. Ketika tidak ada Nabi Musa, justru mereka menyembah ini, patung apa? Patung anak sapi ini. Mereka banyak alasan. Barakallahu fikum. Mereka banyak alasan. Barakallahu fikum, kata mereka, kami tetap senantiasa akan mengelilingi, mengibadahi anak sapi ini hingga Nabi Musa datang kepada kita. Hatta yarji'a ilaina Musa, hatta yarji'a ilaina Musa, hingga Musa datang kepada kami, kata mereka. Namun apakah setelah Nabi Musa datang mereka berhenti? Tidak. Allah musta'an.
Wa antum mutajawizuna hududallah, dalam keadaan kalian melampaui batas terhadap barakallahu fikum hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang-orang Bani Israil wal a'yad billah. Kita tutup dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-93. Wa ittakhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijl bikufrihim qul bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Perhatikan kisah ini. Ketika kami telah melakukan perjanjian, mengambil perjanjian, melakukan perjanjian dengan perjanjian yang sangat kuat untuk apa? Menerima apa yang telah didatangkan kepada kalian, yang dibawa kepada kalian oleh Nabi Musa alaihissalam berupa Taurat. Kemudian kami pun juga mengangkat fauqakumut tur, mengangkat apa? Jabal Tur, gunung Tur di atas kalian. Kemudian apa? Di atas kepala-kepala kalian. Wa qulna lakum, kemudian kami katakan kepada kalian, barakallahu fikum, khudhu ma atainakum, ambillah apa-apa yang kami telah datangkan kepada kalian, biquwwah, dengan kekuatan, dalam artian dengan sungguh-sungguh mengambil syariat maksudnya. Namun mereka mengatakan apa? Qalu sami'na wa asayna. Kami mendengar dan kami maksiat. Kami mendengar seruan untuk mengikuti syariat itu, kami mendengar tapi kami bermaksiat. Maksudnya apa? Kami itu cuma mendengar tapi memaksiati, menolak perintahmu. Bayangkan itu. Kurang ajarnya orang-orang Bani Israil ini. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Dan sungguh telah bercampur perbuatan kalian mengibadahi anak sapi tersebut atau patung anak sapi tersebut yang sudah menjadi atau melekat atau bercampur dengan hati-hati kalian dengan sebab terus-menerusnya kalian di dalam apa? Kekufuran. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, alangkah jeleknya apa yang telah diperintahkan kepada mereka berupa keimanan, minal kufri wad dhalal, dalam artian mereka mengganti dengan kekufuran dan kesesatan. In kuntum musaddiqina bima anzalallahu alaikum, jika kalian benar-benar barakallahu fikum membenarkan terhadap apa yang Allah telah turunkan atas kalian. Qala al-mufassirun wadhkuru hina akhadna 'alaikum ahdan muakkada biqabuli ma ja'akum bihi Musa min at-Taurat. Dan ingatlah kalian wahai Bani Israil, ketika kami memulai memberikan perjanjian atas kalian dengan perjanjian yang sangat kuat agar apa? Kalian menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kalian dari Taurat, yang bersumber dari Taurat. Fanaqattumul ahda, fanaqattum al-ahda, sungguh kalian justru mengingkari janji tersebut. Farafa'na jabal Tur, kemudian kami angkat gunung Tur, fawqa ru'usikum, di atas kepala-kepala kalian. Wa qulna lakum, kemudian kami katakan kepada kalian, khudhu ma atainakum bijiddin, ambillah apa-apa syariat yang telah kami datangkan kepada kalian dengan sungguh-sungguh. Wasma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatlah kalian. Wa illa, jika kalian tidak mau taat, asqatnal jabala 'alaikum, kami akan jatuhkan, akan timpakan gunung ini kepada kalian atau di atas kalian. Fakultum, namun justru kalian malah mengatakan sami'na qaulaka wa 'asayna amrak. Kami mendengar ucapanmu tapi kami bermaksiat. Kami menolak perintahmu. Li'anna ibadatul ijli, karena mengibadahi patung anak sapi tadi, qadim tazat qulubukum, sungguh hati-hati mereka atau qadim tazat biqulubikum, sungguh telah meresap bercampur dengan hati-hati mereka. Mengibadahi anak sapi tadi, patung anak sapi tadi sudah meresap di dalam hati-hati mereka. Sebabnya apa? Bisa babitamadikum fil kufr, karena dengan sebab terus-menerusnya kalian berada di dalam kekufuran. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, katakanlah kepada mereka, qabuha ma ya'murukum bihi imanukum minal kufri wad dhalal, alangkah jeleknya
Ngam. Apa yang telah diperintahkan kepada mereka berupa keimanan. Nah, mereka ganti dengan kekufuran dan kesesatan. In kuntum musaddiqina bima anzalallahu alaikum. Jika kalian benar-benar beriman, membenarkan terhadap apa yang Allah telah turunkan atas kalian. Inilah keadaan orang-orang Bani Israil. Wal iyad billah. Semakin nampak dan semakin jelas bukti kenabian Nabi Musa alaihissalam dan juga mukjizat-mukjizat yang ada serta kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap mengingkari dan tetap bersikeras untuk menolak serta bahkan mereka berupaya untuk membunuh para nabi yang Allah taala utus atau Allah taala turunkan kepada mereka. Dan ini merupakan bentuk kekufuran yang sangat nyata, yang mana sebabnya adalah karena senantiasa terus-menerus mereka berada di atas kekufuran dan kesyirikan, yaitu menyembah apa tadi? Menyembah patung anak sapi, yang mana itu merupakan kesyirikan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha at-taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.